Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida, mahasiswi Perbankan Syariah. Di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Pembiayaan Syariah, di mana akan menjelaskan 7 bab materi. Yang pertama, bab 1, pengertian unsur-unsur, fungsi, dan analisa manajemen pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pengertian manajemen pembiayaan. Dalam membahas manajemen pembiayaan syariah, terlebih dahulu dipisahkan dua kata, yaitu manajemen pembiayaan dan bank syariah. Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur pembiayaan, diartikan sebagai satu kegiatan pemberian fasilitas keuangan finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya. Dalam 4 kategori dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Bentuk-bentuk pembiayaan bank syariah. Yang pertama, pembiayaan murabahah dan istisna. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan, yaitu margin, yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu akad natural certain contracts karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit, keuntungan yang ingin diperoleh. Kemudian pembiayaan istisna adalah transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal, namun berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Yang kedua, pembiayaan ijarah dan IMBT. Transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya berpindah hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad bai dan akad ijarah muntahiyah bitamlik IMBT. Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa ijarah dan jual beli atau hibah dari akhir masa sewa. Sistem pembiayaan bank syariah merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unik. Terdapat dua pembiayaan, yaitu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pembiayaan. Fungsi pembiayaan yaitu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang tiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, bab 2, yaitu organisasi pembiayaan. Dasar-dasar organisasi pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh oleh bank syariah. Resiko dari pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang dapat terjadi itu karena menurunnya tingkat pendapatan usaha nasabah, terjadinya pemutusan hubungan kerja, tidak amanahnya nasabah dalam pengelolaan dana, maupun kekurang sempurnaannya seorang analisis pembiayaan dalam melakukan analisa dan struktur fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Kemudian prinsip-prinsip tentang cara pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, yaitu menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai,
meliputi top manajemen, senior manajemen, pejabat atau petugas pelaksana penyaluran pembiayaan. Yang kedua, memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik, meskipun memiliki prinsip-prinsip yang sama, tata cara penyaluran pembiayaan berbeda-beda untuk tiap jenis pembiayaan. Yang ketiga, melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran dan pemantauan proses pelaksananya secara memadai. Setiap pembiayaan diharapkan akan mendatangkan profit bagi bank. Yang keempat, memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan. Fungsi-fungsi organisasi pembiayaan yaitu yang pertama, fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan, di mana penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis. Hal tersebut mencakup penetapan segmen konsumer, sektor industri, target pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Yang kedua, fungsi pemasaran. Dalam hal bisnis adalah selalu ada bidang penjualan, tetapi bagaimana sebuah pemasaran melakukan penjualan berbeda-beda tergantung pada natura bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan atau pemegang kewenangan komite pembiayaan. Usulan pembiayaan diajukan oleh tenaga marketing bermuara pada proses pengambilan keputusan yang disetujui atau tidaknya usulan pembiayaan yang diajukan. Yang keempat, fungsi administrasi pembiayaan. Dalam pengelolaan pembiayaan, fungsi administrasi dimulai saat marketing menyiapkan aplikasi permohonan usulan fasilitas pembiayaan dengan membantu memverifikasi informasi dari data lapangan dan jaminan. Yang kelima, fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan. Pada unit pembiayaan yang menjadi ukuran kinerja adalah yang mencerminkan ketepatan pemenuhan kewajiban dalam membayar angsuran nasabah. Pada umumnya, unit kerja monitoring dan kebijakan pembiayaan memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama, mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas dari cabang, memonitoring perkembangan dan kondisi kualitas pembiayaan. Yang ketiga, membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, melakukan analisis, mengevaluasi tingkat risiko pembiayaan, dan merekomendasi setiap proposal, melakukan koordinasi, dan memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur. Bab 3 yaitu pelaksanaan pelayanan pembiayaan. Yang pertama, filosofi etika pelayanan pembiayaan. Kata etos berasal dari kata Yunani ethos yang berarti karakter atau kebiasaan atau adat istiadat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang dianut oleh masyarakat. Ada yang merupakan etiket, artinya kumpulan tata cara dalam pergaulan. Kata etiket berasal dari Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Akhirnya, perkataan etiquette diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tindakan dan gerak manusia. Sedangkan etika pelayanan adalah perilaku petugas bank, terutama petugas pelayanan customer service, dalam memenuhi apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen atau nasabah. Nah, filosofi kredit bank konvensional berbeda dengan pembiayaan pada bank syariah. Penyaluran kredit hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, sedangkan pembiayaan merupakan fungsi agen karena memperoleh mandat dari pemilik modal, yaitu mudarib, untuk mengelola dananya sebagai suatu amanah yang harus dijalankan secara baik serta terdapat maslahah. Kemudian etiket dan etika finansi office bank syariah. Etiket terkait dengan cara melakukan perbuatan yang tepat dalam kalangan yang tidak menyinggung orang lain. Etiket hanya memandang manusia dari sisi lahiriah, sehingga orang yang beretiket bisa berbohong karena mau tak mau harus menghargai orang yang alias tidak murni dari hati nurani. Selanjutnya, budaya pembiayaan bank syariah. Secara umum, budaya perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan. Selanjutnya, budaya pembiayaan bank syariah. Secara umum, budaya perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan nilai, kepercayaan, hasil pikiran, kebijakan, dan gaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten oleh segenap jajaran organisasi. Secara prinsip, pengertian tersebut tidak berbeda dengan budaya yang harus diterapkan dalam pembiayaan financing. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkupnya, yaitu corporate culture, yaitu organisasi keseluruhan, dengan kredit atau financing culture untuk lingkungan organisasi pembiayaan. Beberapa ciri budaya pembiayaan yang sehat antara lain ada keselarasan antara misi dan tujuan dengan kebijakan dan proses pembiayaan. Yang kedua, top manajemen harus menjadi teladan dalam pelaksanaan budaya karena pelaksanaan budaya kerja pembiayaan. Yang ketiga, semua pejabat pembiayaan memahami misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan proses pembiayaan dengan baik. Yang keempat, seluruh jajaran pengelola pembiayaan mesti terlibat aktif dalam proses pemberian sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kelima, semua pejabat yang terkait pembiayaan harus memiliki sense of belonging yang kuat yang tercermin dari implementasi prudential banking. Yang keenam, pejabat pembiayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan segmen bisnis koperasi atau retail. Nah,
Membangun budaya pembiayaan tidak sekedar menyusun kebijakan, peraturan, dan standar operating prosedur tentang penyaluran pembiayaan, karakter, cara kerja, serta iklim hubungan di antara bagian dan manusia. Beberapa ciri yang menunjukkan bahwa suatu bank memiliki budaya pembiayaan yang baik antara lain adanya keterlibatan aktif seluruh jajaran pengelola pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan, etika, menimbang risk and return suatu aplikasi pembiayaan. Yang kedua, jajaran top manajemen melalui dari chief executive officer, financing director, dan pejabat second layer harus berkomitmen dan menjadi teladan. Yang ketiga, setiap pejabat yang terlibat dalam proses persetujuan mesti menguasai kebijakan dan peraturan implementasi secara eksternal. Nah, nilai dan kepuasan pelanggan dapat diciptakan melalui yang pertama dimensi produk, yang kedua layanan penjual meliputi kecepatan dan ketepatan proses transaksi, yang ketiga layanan purna jual dan keluhan meliputi customer service, bagian layanan purna jual apabila terjadi masalah atas produk yang telah dibeli. Yang selanjutnya poin F, kualitas pelayanan jasa bank. Kualitas pelayanan terbagi atas kualitas layanan internal dan kualitas layanan eksternal. Layanan eksternal yaitu pola manajemen umum perusahaan, penyediaan fasilitas mendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja, keselarasan hubungan kerja. Sedangkan layanan eksternal yaitu berkaitan dengan penyediaan jasa dan dengan penyediaan barang. Yaitu kemudian bab 5, produk pembiayaan. Pengertian produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak terwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak terwujud memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasa secara langsung sebelum dibeli. Sedangkan produk yang tidak terwujud berupa jasa di mana tidak dapat dilihat dan dipegang sebelum dibeli. Contoh produk berupa barang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud seperti buku, meja, kursi, rumah, dan lain-lain. Kemudian tidak berwujud biasanya disebut jasa, dapat disediakan dalam berbagai wahana seperti pribadi, tempat, kegiatan, organisasi. Dalam dunia perbankan di mana produk yang dihasilkan berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri karakteristik jasa adalah yang pertama, tidak berwujud, artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi. Yang kedua, tidak terpisahkan. Jasa tidak terpisahkan artinya antara si pembeli jasa dengan si penjual jasa saling berkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga, beraneka ragam. Jasa memiliki aneka ragam bentuk, artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk atau wahana. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa diklarifikasikan tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan begitu saja. Begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi. Jenis-jenis produk bank. Yang pertama, menghimpun dana funding dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito. Yang kedua, menyalurkan dana lending dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya yaitu servis seperti transfer, inkaso, clearing, safe, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit, cek wisata, dan jual beli surat-surat berharga. Kemudian menerima setoran-setoran antara lainnya pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah, dan melayani pembayaran seperti gaji, pembayaran dividen, pembayaran bonus, dan berperan dalam pasar modal seperti penjamin emisi, penanggung. Nah, jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan konsumer tidak diperoleh kesepakatan yang teguh di antara para ahli hukum dan ekonomi muslim. Menurut pendapat yang pertama, dikemukakan oleh penulis bahwa suatu masyarakat Islam seorang tidak seyogianya hidup melampaui kekayaan kemampuannya. Oleh karena itu, suatu bank syariah seharusnya tidak diperbolehkan memberikan peluang bagi seseorang untuk memperoleh barang-barang konsumtif. Yang kedua, pembiayaan retail. Pembiayaan retail merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah, perorangan maupun badan usaha dengan tujuan penggunaan kegiatan usaha. Biasanya plafon yang diberikan pada segmen retail ini berbeda-beda pada setiap bank syariah. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja.
merupakan penyaluran pembiayaan diberikan Bank Syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya, pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Selanjutnya, obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya, bab 5 yaitu resiko pembiayaan. Definisi resiko pembiayaan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tahun 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam minjam dalam bentuk piutang kard. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Ada beberapa resiko yang dihadapi oleh Bank Islam seperti resiko kredit, resiko likuiditas, dan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh bank ketika pembiayaan diberikan kepada debitur macet. Sedangkan akad berbasis syariah yaitu mudharabah dan musyarakah tidak dapat dimasukkan ke dalam risiko ini. Selanjutnya, bab 6 proses pembiayaan. Proses pembiayaan yang kompleks melibatkan proses yang berawal dari pengumpulan informasi dan verifikasi nasabah serta objek pembiayaan, proses analisis dan persetujuan pembiayaan, proses administrasi dan pembukuan pembiayaan, proses pemotongan pembiayaan hingga pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Proses pembiayaan merupakan sebuah proses yang terukur dari sisi prosedur yang digunakan, sumber daya yang dilaksanakan, waktu penyelesaian proses pembiayaan. Dalam proses pembiayaan harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan fasilitas pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah harus memberikan manfaat bagi keduanya. Poin B, pengumpulan informasi dan verifikasi. Proses awal suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi data. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah. Selanjutnya, analisis dan persetujuan pembiayaan. Data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan akurasinya. Kemudian dilakukan analisis. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Selanjutnya kita masuk pada bab 7 yaitu penetapan imbal hasil pembiayaan syariah. Pengertian imbal hasil pembiayaan dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua jenis yang diberikan kepada nasabah, yaitu bagi hasil dan keuntungan. Imbalan simpanan adalah harga yang diberikan sebagai rangsangan atau imbal hasil bagi nasabah yang menetapkan dananya di bank. Imbalan bagi hasil simpanan merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya seperti giro, tabungan, dan deposito. Seperti bunga pinjaman pada bank konvensional adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank seperti bunga kredit. Poin B, sistem pembiayaan syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Landasan penetapan imbal hasil pembiayaan syariah yang pertama ada DSN, Dewan Syariah Nasional, dalam Fatwa nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Referensi yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini dalam pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Yang kedua, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian bagi hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembiayaan hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit.
Selanjutnya, jenis dan tingkatan imbal hasil pembiayaan syariah, di mana menurut sifat penggunanya pembiayaan dibagi menjadi dua, pembiayaan produktif dan konsumtif. Menurut keduanya, pembiayaan produktif dibagi menjadi pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan baik untuk peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan. Sedangkan pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas. Faktor-faktor dalam penetapan imbal hasil bank syariah secara umum, faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat imbal hasil dibagi atas dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internalnya meliputi biaya imbal hasil bank, sedangkan faktor eksternal adalah pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan ekspektasi inflasi. Selanjutnya, poin metode imbal hasil pembiayaan. Metode imbal hasil pembiayaan pada bank syariah berdasarkan prinsip syariah secara umum dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, penetapan tingkat imbal hasil pembiayaan berdasarkan risk-based pricing, yaitu kebutuhan dana suatu bank untuk membayar kewajiban jatuh temponya maupun penarikan nasabah sewaktu-waktu sehingga bank harus menaikkan suku bunga tertentu. Kemudian komposisi sumber atau struktur dana pihak ketiga, jangka waktu tingkat bunga diberikan. Metode pembiayaan dana rata-rata atau historis, metode merupakan cara yang paling sederhana yang paling mudah untuk menghitung biaya dana bank. Kemudian metode biaya dana marginal, metode ini dengan biaya yang dibayar bank untuk mendapat tambahan dana. Kemudian penetapan imbal hasil pembiayaan berdasarkan tingkat imbal hasil pasar, yaitu imbal hasil simpanan dan pembiayaan atau penetapan dana yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar. Nah, sistem jual beli pada umumnya didasarkan pada transaksi jual beli barang yang biasanya digunakan untuk pembiayaan barang produktif. Nah, jual beli berdasarkan prinsip mudharabah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang dan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan. Dan jual beli berdasarkan prinsip al-istisna adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah, pembeli, dan bank sebagai penjual. Dan pembiayaan berdasarkan prinsip as-salam berarti akad jual beli barang pesanan antara bank, pembeli, dan bank penjual dengan spesifikasi dan harga barang pesanan berkenan dengan hasil bumi. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis pembiayaan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you.